Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Muharpa dan juga selamat hari pemilu kada. Ya, ini adalah hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ada dua kegiatan atau event yang terjadi hari ini, yaitu tadi kalian mungkin nyoblos atau mungkin ketiduran, nggak tahu. Atau juga tentunya yang berkaitan dengan Timnas Indonesia. Hari ini direncanakan menurut keterangan Pak Sumarji, kalau nggak berubah, hari ini para pemain akan berkumpul untuk kemudian selanjutnya besok memulai training camp atau TC di Bali selama kurang lebih seminggu sampai dengan tanggal 15 sebelum akhirnya mereka bertolak ke Myanmar ya untuk menjalani laga pertama AFF Suzuki Cup 2024. Ya, tanggal 9 kita akan menghadapi Myanmar, partai away. Nah, tentunya persiapan pembahasan soal pemain yang dipanggil, kemudian juga TC-nya berapa hari, di mana, dan juga pemakaian VAR dan lain-lain sudah kita ulas ya. Nah, kali ini gue ingin sedikit ngomong santai aja, ngobrol santai, diskusi, agak sedikit feature, agak sedikit personal ya ini buat gue. Jadi ini bukan update informasi terbaru karena hari ini juga kemungkinan kegiatan-kegiatan administrasi itu pada libur semua. Tapi gue mau mengajak kita semua flashback ke tahun yang mungkin sebagian kecil dari kalian belum lahir, yaitu tahun 98. Nah, kenapa gue tarik pembahasan kali ini ke 26 tahun lalu, lebih tepatnya 26 tahun 3 bulan ya, karena tadi gue melakukan riset kecil-kecilan ya. Tadinya gue cuma mau ngangkat soal sepak bola gajah yang terjadi tepatnya tanggal 31 Agustus tahun 98 ya. Kenapa gue ingat? Karena disitulah salah satu awal mulanya gue suka menulis. Jadi ini adalah kertas, mungkin nanti akan gue share aja di samping ya, yang berasal dari tahun 98. Ini adalah salah satu tulisan pertama gue yang gue kirim ke tabloid bola dan juga tabloid Go. Jadi judulnya mungkin kalian bisa lihat di situ, Indonesia lawan Thailand sampah. Nah, ini gue buat mungkin hanya sekitar 15 menit setelah pertandingan antara Indonesia dan Thailand kick off. Berawal dari keresahan gue dengan tontonan yang gue lihat di depan, kok begitu pengecutnya. Ya, kedua tim bermain dengan sengaja ya mengalah untuk menghindari Vietnam, tuan rumah yang saat itu memang curang. Itu kayak Bahrainnya Asia lah saat itu ya. Yang ironisnya jadi dua tim ini sama-sama mau menghindari Vietnam, tuan rumah dan curang, untuk bertemu Singapura yang dianggap anak kemarin sore. Tapi ternyata Singapura justru yang akhirnya melenggang kangkung sampai ke final dan akhirnya juara tanpa mencatat satu kekalahan pun. Nah, sebelum gue jauh cerita soal hal tersebut, di tahun yang sama itu juga sebenarnya terjadi sebuah anomali atau lebih tepatnya kontradiktif ya. Seperti yang gue bilang dari awal, kita bahasnya santai aja dan sangat feature ya. Kalau yang kalian di jurnalis tahu pasti feature ya, timeless. Jadi di satu sisi itu adalah salah satu titik terendah, titik nadir sepak bola kita, dan di tulisan ini pun kalau gue nggak salah ada istilah titik nadir. Gue tulis kalau gue nggak salah ya. Anyway, tapi ternyata ada fakta yang menarik teman-teman ya. Di saat yang sama ternyata peringkat FIFA kita adalah yang terbaik sepanjang masa, 76 di situ. Jadi ini fakta yang baru gue dapat setelah tadinya gue pengen mengangkat topik ini. Jadi gue mendapatkan lagi point of view atau preferensi lain yang tentunya menjadi menarik kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang. Artinya apa? Saat itu di titik nadir terendah Indonesia pun, tim nasional kita, ternyata peringkat FIFA kita tinggi. Nah, sekarang ketika kita sudah membangun sepak bola Indonesia dalam mungkin yang paling accelerate 1-2 tahun terakhir, tapi peringkat kita masih tersenggal-senggal di peringkat 125 ya, walaupun belum diperbarui sama FIFA, tapi sini udah hampir pasti 125. Poin utamanya apa teman-teman kalau kalian bisa menarik kesimpulan? Bahwa sepak bola kita selama 25 tahun kurang lebih itu jalan di tempat. Ya, ketika tim nasional
yang lain bergerak maju dengan perkembangannya, kita justru mundur. Ini membuat walaupun sekarang kita sudah mulai perform, sudah lolos ke round 3, ya di round 2 juga kita lumayan, di Piala Asia kita bisa lolos untuk pertama kalinya ke babak grup di Qatar kemarin. Tapi peringkat kita masih belum bergerak di angka 125. Nah, gua rasa ini adalah salah satu latar belakang pemikiran Pak Erick Thohir, Ketua PSSI kita, yang menargetkan kita harus bisa masuk 100 besar dalam jangka waktu tertentu. Karena apa? Karena memang kita bukan sedang melampaui negara-negara lain, tapi sebenarnya kita sedang menyamakan frekuensi dengan negara-negara lain. Itu yang gue bilang, di masa yang paling kelam sekalipun, peringkat kita saat itu 25 tahun lalu atau 26 tahun lalu itu di peringkat 76 atau 86, ya sekitar segitulah. Tapi dengan perkembangan kita yang luar biasa, ternyata kita masih di 125. Berarti kita sedang mengejar ketertinggalan yang sangat luar biasa jauh selama Dark Ages atau masa kegelapan. Gue masih ingat ya masa itu, ya ya sampai sekarang sebenarnya ya. Tapi kan pasang surut ya, itu benar-benar sangat passionate. Mungkin lebih saat ini mungkin ya, karena kita merasa saat itu bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat luar biasa dan mendapat perhatian lah di kawasan Asia. Tapi kok ya sepak bolanya seperti itu gitu loh. Dan ya itu dia, akhirnya gue nulis ya ini surat pembaca ini, dan dimuat di 2 tabloid ya, Bola dan Go, dan itu jadi headline juga, dan hampir nggak ada yang dirubah kata-katanya. Jadi gue bukan mau menyampaikan bahwa gue jago menulis, enggak. Gue gak pernah belajar menulis, tidak pernah merasa jago menulis. Tapi inilah ketika hasil karya ditelurkan dari hasil keresahan. Jadi ya mungkin nanti bisa gue share di IG gue, di @bungharpa kalau kalian mau baca ya. Ini file yang sebenarnya gue sangat mahal ya. Dari 26 tahun lalu dan masih ada, gue gak sengaja temukan beberapa bulan lalu sebenarnya. Tapi gue menunggu-nunggu momen yang pas ya untuk mengangkat tema ini, dan sampailah akhirnya ya saat ini ya, di saat kita akan menyongsong Piala AFF atau dulu namanya Piala Tiger. Jadi Piala Tiger ini seperti momok buat kita, seperti beban, seperti hutang yang belum pernah bisa kita bayar. Setelah sekian puluh tahun kita hanya bisa 6 kali runner up ya, berarti tahun berapa? 98, tahun 2098 kita nggak runner up. 2000, 2002, 2004, 2010 kita 2002, 2004, 2010, 2006, 2020. Ada yang kelewat nggak? Tahun 2000 kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah. Nah, yang paling banyak kita mencapai runner up. Sementara yang paling banyak juara Thailand adalah Thailand 7 kali. Nah, sementara kita lihat sekarang kemampuan sepak bola kita ternyata sudah berkembang cukup jauh. Meskipun tadi yang gue bilang, ternyata kita sedang mencari equilibrium yang dulu kita tinggalkan 26 tahun lalu. Dan menurut gue, kisah dari sepak bola gajah itu sampai detik ini akan selalu menghantui bangsa kita, akan selalu menghantui negara kita. Meskipun saat ini kita sudah berkembang sangat jauh, kita ada di posisi ketiga di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Kita juga 2 tahun lalu sudah mendapatkan SEA Games, tapi ada satu yang tertinggal. Maka kalau gua ya berdasarkan pemaparan informasi dan juga fakta tadi, buat gua tidak bisa tidak ya Piala AFF atau Piala Tiger yang namanya dulu Piala Tiger ini ditanya apakah harus dimenangkan atau tidak, menurut gue jawabannya ada harus. Dan mungkin seandainya siapapun dari federasi, apakah Pak Erick Thohir dan tim komunikasinya, mungkin juga Bang Arya yang mendengar ini, nggak ada salahnya motivasi ini disuntikan untuk ke pemain, bahwa kalian bisa, mampu, dan harus memenangkan AFF ini, harus serius, bukan hanya ajang uji coba. Meskipun yang didatangkan mayoritas adalah U22, untuk apa? Untuk ini, untuk menutup luka lama yang sampai detik ini masih menghantui bangsa Indonesia, supaya kita bisa benar-benar fully aware dan juga bisa fokus untuk menatap masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Tutup ya akhir tahun ini yang
sudah digoreskan dengan manis oleh kakak-kakak seniornya, abang-abang seniornya dengan bertengger di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C dengan membawa pulang Piala AFF. Karena di sini gue tulis karena gue saking keselnya ya dengan cara curang yang dilakukan tim nasional kita saat itu ya. Gue bilang sekalipun Anda mampu memboyong trofi Piala Tiger ke Indonesia, lebih baik buang saja di tong sampah. Sebab masyarakat tidak akan mau menerima piala yang diterima dari jalan yang tidak fair play. Doa saya untuk tim yang menjunjung asas sportivitas lah yang akan menjuarai Piala Tiger kali ini. Nah, ini gue baru ngeh nih. Jadi ternyata doa gue dikabulkan oleh Tuhan dengan yaitu tadi karena Singapura yang fair, yang dizolimi dan akhirnya dia menjadi juara. Nah, jadi untuk kali ini bawa pulang Piala Tiger, ya pastikan kita juga membuka lembaran baru sepak bola kita 2025 nanti dengan manis karena final. Kalau memang kita ditakdirkan untuk bisa memboyong piala ini, Piala AFF, Piala Tiger, maka tanggal 5 Januari itu akan menjadi final kedua dari rangkaian home and away final tanggal 2 dan juga tanggal 5 Januari. Nah, mungkin itu aja sedikit ya. Feature dari gua agak sedikit personal, memang agak sedikit beda banget dari biasanya ya, tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan perspektif yang berbeda dengan kita. Jadi semangat untuk tim nasional kita, semangat untuk Sintayong, dan sekali lagi suntikan semangat ini, bawa pulang AFF dan tuntaskan semuanya supaya kita bisa mudah-mudahan diberikan rezeki dan juga berkat lolos ke Piala Dunia dengan ya menuntaskan hutang kita yang belum terbayar selama 26 tahun. Terima kasih teman-teman dan sampai nanti.